Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Firly dari Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi kesehatan yang berbasis C++. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahban Rangkuti STMT yang telah memberikan saya kesempatan kali ini. Nah, di sini pertama-tama saya menggunakan include IOStream, yaitu mengimpor library untuk input dan output standar. Lalu ada include CMatch. Nah, di sini itu untuk mengimpor library untuk fungsi matematika. Lalu juga ada include CSTBDebly, yaitu untuk mengimpor library untuk fungsi utilitas umum seperti sistem. Lalu ada include string. Nah, include string ini untuk mengimpor library untuk menggunakan tipe data string. Lalu ada include cheatime. Nah, cheatime ini untuk mengimpor library untuk fungsi terkait waktu dan using namestd itu untuk menggunakan namespace standar agar tidak perlu menulis std sebelumnya setiap objek dari library standar. Nah, lalu di sini ada login ya. Nah, di sini juga ada fungsi login, yaitu untuk login itu adalah menggunakan bool login. Nah, fungsi ini tuh untuk meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Jika keduanya cocok dengan yang benar, fungsi mengembalikan terus, jika tidak mengembalikan false. Lalu di sini ada deklarasi fungsi. Nah, deklarasi fungsi itu beberapa fungsi yang akan digunakan dalam program seperti kesehatan, IMT, NBB, TBB, mental, dan fungsi-fungsi lain untuk menghitung kalori, lemak, dan karbohidrat. Lalu ada variabel global. Nah, variabel global itu untuk mendeklarasikan variabel global untuk menyimpan data pengguna seperti tinggi badan, TB, BB atau BB itu berat badan, umur, dan jenis kelamin. Nah, terus di sini juga aku menggunakan fungsi header ya. Nah, di sini headernya itu ada yang pakai header aja, ada yang pakai void header. Nah, fungsinya itu untuk mencetak header program dan menampilkan suatu saat ini. Lalu ada fungsi main. Nah, fungsi main ini untuk inMain ini fungsinya utama yang mengatur alur program, mengambil fungsi login, dan menampilkan menu untuk memilih antara mengecek kesehatan atau nutrisi. Program akan terus berjalan sehingga pengguna memiliki untuk keluar. Lalu ada in kesehatan. Nah, in kesehatan ini untuk menampilkan pilihan yang mengecek kesehatan, yaitu indeks massa tubuh, IMT, atau kesehatan mental, memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan input pengguna. Lalu di sini juga ada indeks massa tubuh. Nah, di sini juga indeks massa tubuh, fungsi indeks massa tubuh itu IMT, menghitung IMT berdasarkan tinggi dan berat badan yang dimaksudkan pengguna untuk memberikan rekomendasi apakah berat badan Anda pengguna kurang, normal, atau berlebih. Lalu di sini juga ada fungsi menaikkan berat badan. Nah, fungsi menaikkan berat badan itu untuk memberikan in NBB, yaitu menaikkan berat badan untuk memberikan saran dan memberikan saran dan menaikkan berat badan termasuk kalori dan protein yang dibutuhkan berdasarkan jenis kelamin. Lalu ada fungsi untuk menurunkan berat badan. Nah, fungsi untuk menurunkan berat badan ini adalah in TBB ya. Memberikan saran untuk menurunkan berat badan termasuk kalori dan protein yang dibutuhkan berdasarkan jenis kelamin. Lalu di sini juga ada kesehatan mental juga. Nah, kesehatan mental itu seperti tes
sederhana ya, banyak pertanyaan juga. Nah, di sini juga untuk mental itu untuk melakukan tes kesehatan mental dengan serangan pertanyaan, menghitung total poin, dan memberikan hasil berdasarkan total tersebut. Lalu di sini juga selain ada tes psikolog juga ada kayak nutrisi. Nah, di sini nutrisi ini untuk menampilkan pilihan komponen nutrisi yang ingin dihitung, kalori, lemak, karbohidrat, dan mengambil fungsi yang sesuai berdasarkan input pengguna. Lalu di sini juga ada fungsi untuk menghitung karbohidrat. Nah, di sini kan kita bakal dikasih pilihan ya, teman-teman. Pilihannya itu ada 1, 2, 3. Yang pertama ada kalori, lemak, dan karbohidrat. Nah, di sini juga fungsi dari menghitung karbohidrat itu. Nah, di sini juga ada karbohidrat yang pertama. Nah, karbohidrat itu untuk menghitung kebutuhan karbohidrat berdasarkan berat badan dan jenis aktivitas normal atau atlet. Nah, lalu ada fungsi menghitung kebutuhan kalori berdasarkan tinggi badan, berat badan, umur, dan tingkat aktivitas fisik. Lalu juga, nah ini kan tadi yang kalori ya. Terus juga ada hasil kalori untuk perempuan dan untuk laki-laki. Jika untuk perempuan itu kita di sini ngambilnya di hasil kal atau hasil cup. Jadi bedanya itu kalau hasil kal itu untuk hasil laki-laki, kalau misalnya hasil cup itu hasil perempuan. Fungsinya itu untuk menghitung kalori yang diperlukan berdasarkan tingkat olahraga dan memberikan rekomendasi berat badan ideal. Lalu ada fungsi hasil kalori untuk perempuan itu untuk hasil cup itu untuk menghitung kebutuhan protein berdasarkan berat badan dan jenis aktivitas normal dan atau atlet. Lalu yang selanjutnya ada fungsi menghitung kebutuhan protein normal. Nah ini nih, normal. Nah, di sini itu untuk menghitung dan menampilkan kebutuhan protein harian berdasarkan berat badan. Lalu ada fungsi untuk menghitung lemak. Nah, di sini ada kalkulator lemaknya. Di sini juga kita fungsi lemak itu untuk menghitung batas asupan lemak berdasarkan jenis kelaminnya ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada hasil lemak untuk laki-laki juga. Nah, ini hasil L berarti untuk laki-laki, kalau misalnya hasil P berarti untuk perempuan. Jadi fungsi hasil L laki-laki itu untuk menghitung batas asupan lemak berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi menampilkan juga batas asupan lemak untuk laki-laki dan saran untuk pola makan sehat. Lalu di sini juga ada hasil lemak untuk perempuan, yang ini hasil P yaitu untuk hasil lemak perempuan yang menampilkan batas asupan lemak untuk perempuan dan saran untuk pola makan sehat. Jadi kesimpulannya itu dari program ini adalah program ini adalah aplikasi konsol yang interaktif untuk membantu pengguna mengecek kesehatan dan nutrisi mereka dengan menggunakan berbagai fungsi. Program ini dapat juga menghitung IMT, memberikan saran untuk menaikkan atau menurunkan berat badan dan karbohidrat. Program ini juga mencakup tes kesehatan mental yang memberikan wawasan tentang kondisi psikologis pengguna. Lalu pasti bertanya-tanya yang tentang struktur tes kesehatan mental, yang bagaimana sih kok hasilnya bisa begitu. Jadi kita jelasin. Jadi struktur tes mental itu kan banyak pertanyaan ya, seperti tes psikologi. Nah, jadi struktur tes kesehatan mental itu untuk fungsi mental ya. Fungsi mental itu dalam program ini berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi kondisi psikologis pengguna. Setiap pertanyaan memiliki pilihan jawaban yang masing-masing diberikan nilai poin. Nah, nilai poin tertentu berikut adalah langkah-langkah rinciannya dari proses tersebut. Yang pertama itu nih. Nah, dari sini tes psikologinya. Yang pertama itu
ada 1 sedih 4 poin, yang resah kekhawatiran itu 2 poin, kesepian itu 3 poin, dan gembira itu 1 poin. Jadi pengguna memilih salah satu dari pilihan tersebut dan nilai poin yang sesuai disimpan dalam variabel poin 1. Peluang untuk pertanyaan lain, proses ini juga diulang untuk 10 pertanyaan dengan setiap pertanyaan memiliki nilai poin yang ditentukan. Setiap poin disimpan dalam variabel terpisah, yaitu poin 1, poin 2, poin 10, poin 1, poin 2, poin 3, dan seterusnya sampai poin 10. Lalu menghitung total poin. Setelah semua pertanyaan dijawab dengan semua pertanyaannya, terus total poin itu dihitung dengan menjumlahkan semua poin dari setiap pertanyaan. Nah, dari itu kita di run, copy kode, terus total poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, dan poin 10. Terus setelah total poin dihitung, program memberikan interpretasi berdasarkan rentang nilai total tersebut. Berikut adalah tentang dan interpretasinya, yaitu total poin 16. Jika total poin 16, interpretasinya itu tidak ada gangguan mental. Jadi, menjelaskan pengguna dianggap stabil secara emosional dan tidak menunjukkan tanda-tanda pengguna mental. Total poin itu 17 dan 17 sampai 24. Lalu jika interpretasinya gelisah, penjelasan menggunakan jadi jika total poinnya 17 sampai 24 itu interpretasinya itu gelisah, jadi menjelaskan pengguna mungkin mengalami kecemasan atau ketegangan dan disarankan untuk bersantai dan melakukan latihan pernapasan. Lalu jika total poin tesnya 25 sampai 32, berarti interpretasinya itu antisosial. Jadi penjelasannya itu pengguna mungkin merasa tidak nyaman. Nah, jadi pengguna mungkin merasa tidak nyaman dalam situasi sosial dan disarankan untuk berlatih komunikasi dan interaksi sosial. Lalu jika total poinnya 33 sampai 39 atau 40, berarti penjelasannya itu pengguna menunjukkan tanda-tanda depresi seperti perasaan putus asa dan kurang percaya diri. Disarankan untuk mencari bantuan dan dukungan. Contoh perhitungan misalkan seorang menggunakan menjawab pertanyaan dengan pilihan berikut. Misalnya pertanyaan 1 yaitu 2 poin, pertanyaan 2 1 poin, pertanyaan 3 milih 3 berarti 1 poin, pertanyaan 4 berarti 4 poin, pertanyaan 5 pilihan 2-nya adalah poin 2. Yang pertanyaan 6 itu 1.1, pertanyaan 7 itu 3 berarti poinnya 3, pertanyaan 8 poinnya memilih 2 berarti poinnya 3. Jika pertanyaan 9 sama dengan memilih 4 berarti poinnya 4, pertanyaan 10 misalnya pilihan 1 berarti poinnya 3. Jadi total poinnya itu ditambahkan kayak tadi. 2 ditambah 1, lalu 1 ditambah 4, 2 ditambah 1, 3 ditambah 3, dan 4 ditambah 3 yang hasilnya totalnya 24, yang diartikan berdasarkan total poin itu 24, program akan menginterpretasikan hasilnya sebagai gelisah karena ini ya, si gelisah itu ada di total poin itu 24, jadi kesimpulannya itu dengan cara ini program bisa menghitung dan menginterpretasikan hasil tes kesehatan mental berdasarkan jawaban pengguna. Setiap pertanyaan dirancang untuk memberikan wawasan tentang kondisi emosional pengguna dan total poin memberikan gambaran umum tentang kesehatan mental mereka. Jadi penjelasan dari saya cukup sekian, lalu kita di sini akan menjalankan program ini yang telah saya buat. Nah, di sini kita bakal masukkan, kita menu login dulu ya teman-teman. Bisa. Nah, ini kan harus ada passwordnya. Kalau misalnya kita passwordnya salah, kita bakal gini. Misalnya salah ya. Ini.
username atau password salah, silakan coba lagi dan masukkan lagi. Jadi kalau misalnya kita masukkan kata sandinya salah, bakal ulangi lagi. Saya bakal mengetes program saya dengan bantuan teman-teman saya sebagai pasien. Nah, jadi kita mulai saja untuk percobaan codingannya ya. Nah, di sini juga ada teman saya yang sudah siap menjadi sukarelawan menjadi pasien online yang bernama Yusuf Fatur Rahman. Jadi aku di sini menjadi pasien online itu aku via telepon aja. Nah, di sini ada pasien aku. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Bapak Yusuf. Di sini aku bakal mengecek kesehatan kamu ya. Nah, di sini ada pilihan. Pilih salah satu di antara yang pertama itu ada kesehatan. Nah, yang kedua itu ada nutrisi. Bapak mau milih yang mana? Saya milih nomor 1. Nomor 1 atau 2? Nomor 1. 1, kesehatan ya. Nah, di sini tuh ada lagi pilihan Bapak. Yang pertama itu ada indeks massa tubuh, IMT, atau yang kedua itu kesehatan mental. Nomor 1 aja. Nomor 1 aja ya. Nah, di sini kan Bapak tadi sudah milih nomor 1 ya, yang itu indeks massa tubuh atau IMT. Nah, di sini tolong masukkan tinggi badan atau tinggi badannya. Bapak tinggi badannya berapa? 163. Untuk berat badannya Bapak berapa? 62 kilo. 62 kilo. Nah, di sini untuk umurnya berapa? Umurnya sekarang 19 tahun. 19 tahun. Nah, di sini indeks untuk massa tubuh Bapak itu adalah 23,3355 ya. Nah, di sini Bapak apakah ingin mengecek kesehatan lain? Iya atau tidak? Iya. Ya. Nah, di sini ada pilihan lagi Bapak. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua nutrisi. Bapak mau pilih yang mana? Kesehatan aja. Nah, di sini juga ada pilihan lagi. Yang pertama ada indeks massa tubuh, lalu ada kesehatan mental. Bapak ingin mengecek yang mana? Kesehatan mental. Nah, di sini di kesehatan mental ini kan tes psikologi sederhana ya Bapak. Jadi otomatis banyak pertanyaan. Tolong untuk menjawab dengan suasana hati hari ini ya. Oke. Nah, di sini yang pertama, bagaimana perasaanmu saat ini? Yang ke-1 sedih, yang kedua resah dan khawatir, yang ketiga kesepian, dan yang keempat gembira. Nomor 4 gembira ya. Lalu di sini, bagaimana pendapat temanmu tentang dirimu? Yang pertama menyenangkan, yang kedua galak, yang ketiga canggung, yang keempat cuek. Nomor 1. Terus bagaimana sikapmu di dalam keluargamu? 1 baik, 2 pendiam, 3 suka bercanda, 4 tidak tahu. Nomor 1. Nomor 1. Lalu, apa kamu senang nongkrong bareng teman kamu? Yang pertama, 1 hanya saja, 2 iya suka banget, 3 lebih senang sendirian, 4 atau tidak suka. Hanya saja. Lalu, kutipan mana yang kamu pilih? Yang pertama, hidup itu melelahkan. 2, hidup itu seperti permen karet. 3, teman sejati selalu ada di masa sulit. 4, hidup itu indah. Nomor 4. Terus warna apa yang kamu sukai? Yang pertama, merah kuning. 2, hijau biru. 3, hitam abu-abu. Dan 4, putih lainnya. Nomor 2. Lalu, apa kamu bisa mengendalikan emosimu? Yang pertama, tergantung situasi. Yang kedua, entahlah. Dan yang ketiga, tentu saja bisa. Yang keempat, tidak bisa. Nomor 3. Lalu, apa yang kamu lakukan di waktu luang? Yang pertama, berpikir banyak hal. Yang kedua, nonton film. Yang ketiga, dengerin musik. Yang keempat, ngobrol dan nongkrong. Nomor 3.
Lalu, bagaimana kamu menjalani kehidupanmu? 1. Mengalir seperti air. 2. Penuh gelisah. 3. Santai saja. Dan 4. Tidak tahu. Nomor 1. Nomor 1. Lalu, apa yang akan kamu lakukan saat menjadi masalah? Yang pertama, mencari solusi. Yang ketiga, meminta bantuan. Yang kedua, panik. Dan keempat, acuh. Nomor 1. 1. Nah, di sini Bapak kan tadi sudah melewati semua pertanyaan ya dan menjawab sudah menjawab sesuai suasana hati hari ini ya Bapak. Nah, di sini total poin Anda itu adalah 21 ya Bapak. Berarti Bapak itu sangat gelisah. Yang artinya itu sikap Bapak itu yang terlalu serius dan membuatmu susah panik saat menghadapi sesuatu. Cobalah untuk lebih bersantai dengan melakukan latihan pernafasan, serta cobalah untuk dapat lebih mempercayai orang-orang di sekitarmu. Lalu di sini ada mengasihkan kesehatan lainnya. Bapak mau iya atau tidak? Tidak. Tidak. Baik, dari saya segitu saja. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Saya cukup. Oke, baik. Bapak terima kasih ya telah membantu saya untuk apa coba? Gak apa-apa, bisa diedit. Untuk apa Cup? Untuk melengkapi. Berarti aku tuh terakhir tuh sampai mana? Dari untuk ya? Ya, terima kasih untuk. Terima kasih untuk Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya mengelengkapi presentasi ini. Dari saya sekian gitu saja ya Bapak. Terima kasih dan selamat malam. Semoga malam ini istirahatnya tidur nyenyak ya Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nah, selanjutnya juga ada teman saya yang sudah siap menjadi sukarelawan, yang menjadi pasien online saya juga, seperti tadi ya, via telepon, yang bernama Kelvin Purnama Rabani. Kita telepon langsung ya. Nah. Halo, selamat malam Kelvin. Selamat malam dong. Nah, kita mulai saja ya. Kan kita mau ke tes kesehatan nih ya, A. Nah, di sini A pilih salah satu ya. Yang pertama ada satu pilihannya tuh ada kesehatan, yang kedua itu ada nutrisi. Nah, di sini A mau pilih yang mana? Nutrisi. Oke. Nah, di sini kan ada komponennya nutrisi ya. Nah, di sini A mau yang pertama ada kalori, yang kedua itu ada lemak, yang ketiga itu ada karbohidrat. Lemak aja ya. Nah, di sini masukkan jenis kelamin. Nah, di sini kan kelaminnya laki-laki ya. Nah, di sini udah ada keterangannya ya, bahwa batas maksimal asupan lemak jenuh bagi laki-laki itu adalah 30 gram per hari. Nah, sedangkan untuk lemak trans atau batas maksimalnya adalah 5 gram per hari. Agar pola makan sehat, kamu disarankan untuk mengganti asupan lemak jenuh dan lemak trans dengan lemak yang lebih sehat, yaitu lemak tak jenuh. Nah, segitu saja. Di sini Bapak mau di sini AA mau ngelanjutin lagi ke cek kesehatan atau tidak? Lagi, boleh. Nah, di sini Bapak mau pilih, di sini AA mau pilih kesehatan atau nutrisi? Nutrisi. Nah, di sini kan ada pilihan lagi ya, ada 3, ada kalori, lemak, dan karbohidrat. Bapak, di sini mau pilih yang mana? Karbo aja deh. Boleh. Nah, kalau AA berat badannya berapa? Berat badan 65. 65.
Nah, untuk kebutuhan karbohidratnya itu masukkan sesuai kebutuhan. A itu sebagai atlet atau bukan? Bukan sih. Berarti masuknya normal ya, Pak? Manusia biasa gitu. Emang Nah, di sini ada kebutuhan proteinnya ya, 48 sampai 65 gram per hari. Jadi Bapak itu kebutuhan proteinnya itu Bapak AA itu kebutuhan proteinnya itu 48 sampai 65 gram per hari ya AA. Nah, di sini apakah AA mau mengecek kesehatan lagi atau sudah cukup? saya kira cukup deh. Cukup. Udah malam soalnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih ya sudah membantu saya mengisikan presentasi malam ini. Mohon maaf jika mengganggu. Semoga malam ini tidurnya sangat nyenyak. Terima kasih ya. Oke, baik dari saya cukup segitu ya. Assalamualaikum. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.